Halo guys, kali ini kita akan menjelaskan mengenai ban, apa aja tulisan-tulisan yang ada di ban dan artinya apa. Kita coba jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, kita di bagian dinding outside dulu. Pertama jelas ini tulisan pabrikan dari merek ban tersebut, Bridgestone. Terus kita ke bawah, bawahnya ada tulisan apa nih? Tulisan safety warning, jadi peringatan keamanan. Jadi di ban itu sendiri ada peringatan keamanannya ya, mengenai cara pakainya. Seperti ini, tire failure due to under inflation or overloading, jadi kegagalan ban karena kekurangan air, kekurangan udara, atau muatan yang berlebihan. Jadi ikuti buku petunjuk manual dari kendaraan tersebut. Jadi kalau kita ganti ban itu minimal harus ngikutin ban standarnya ya, sesuai buku pedoman. Terus ledakan karena pelek, perakitan pelek atau pemasangan di pelek karena tidak layaknya pelek atau dudukan. Jadi kita beli ban itu harus menyesuaikan dengan kondisi pelek sesuai ukurannya. Terus jangan memaksakan atau memberikan tekanan lebih dari 40 psi. Jadi ban ini tidak boleh diberi atau diisi angin melebihi tekanan 40 psi. Selanjutnya kita ke ini lambang outset ya. Maksudnya apa? Saat dipasang di pelek atau di mobil, maka posisi ban ini harus bagian luar. Seperti ini. Bagian luar ban. Jadi tidak boleh seperti ini. Kenapa alasannya? Kita coba lihat. Biasanya ban yang ada tulisannya inset dan offset itu, ban itu tidak boleh dibolak-balik karena tapaknya itu tidak simetris. Seperti ini. Ini tapaknya kan miring ke kanan. Ini dibuat khusus, tujuannya untuk saat ban ini melewati air ataupun jalan yang berlumpur, maka air itu akan terlempar ke sisi luar kendaraan. Jika memasangkannya kebalik, maka fungsi dari tapak ban atau kembangan ini tidak maksimal sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Jadi kalau tire itu atau ban itu ada tulisannya inset dan outset, pemasangannya tidak boleh kebalik. Oke, selanjutnya kita ke ada tulisannya tubeless. Tubeless artinya tanpa ban dalam. Ban ini tidak memakai ban dalam. Kalau tidak bocor, jadi ban yang tidak memakai ban dalam itu dia ada lapisan khusus pengganti ban dalam, namanya inner liner. Dia itu sangat halus dan angin memang tidak bisa keluar dari dalam ban itu sendiri. Ini seperti ini inner linernya, ini pengganti ban dalam. Terus selanjutnya adalah tulisan radial. Radial ini adalah ban ini memakai jenis radial atau konstruksi material benangnya itu radial. Penjelasannya seperti ini. Jadi ban ini kan terdiri dari lapisan-lapisan karet yang ada benangnya atau lapisan kawat-kawat. Itu penyusunannya itu tegak lurus dengan garis tengah ban. Jadi seperti ini. Arahnya radial. Jadi benangnya itu arahnya sekeliling ban ini tegak lurus dengan garis tengah ban. Kalau yang bias, dia posisinya miring membentuk sudut. Jadi lapisan benangnya di dalamnya itu seperti ini, miring-miring kalau bias. Kalau radial itu lurus-lurus ini. Selanjutnya adalah E4. E4 ini adalah lambang standar produk untuk negara-negara atau barang-barang yang akan didistribusikan di daerah Eropa. Artinya apa? Kalau kita membuat suatu produk dan akan dipasarkan di daerah Eropa, itu harus mematuhi standar E4 atau Euro 4. Terus nomor ini adalah nomor standar E4-nya. Sekarang ini
Ini Turansa. Turansa ini adalah jenis dari merek itu sendiri. Jadi ban piston itu ada berbagai macam merek. Contohnya Turansa atau Ecopia atau apa. Jadi ini jenis mereknya. Terus ini T005 itu turunan dari merek ini. Jadi Turansa itu ada Turansa T005 atau T03 dan itu setiap ban punya klasifikasi sendiri. Terus selanjutnya ada ini ada titik kuning. Titik karena ban itu kan terdiri dari lapisan-lapisan yang dilingkarkan terus disambung. Jadi pas sambungan itu pasti dia akan menjadi titik berat. Tujuannya apa dikasih titik teringan? Saat pemasangan pelek itu posisi ventilnya itu biar dipasang di area titik teringan. Tujuannya apa? Agar ban saat dipakai di mobil itu posisinya balance itu. Jadi putarannya itu balance dan stabil, tidak kalau bahasa kitanya mah ngegerunjal gitu. Ini titik kuning adalah titik balancing, titik teringan pada ban. Selanjutnya, angka selanjutnya itu adalah ini ada main number. Ini 092, 039, 033. Ini adalah nomor setiap inspeksi di saat dibuat. Jadi misalkan saat inspeksi itu ban ini di minggu, misalkan di minggu ini ketahuan di minggu berapa ini. Ada week numbernya. Jadi saat minggu ke-12 tahun 2024 itu sekitar bulan Maret minggu ke-4. Jadi minggu ke-4 tahun 2024 itu inspeksi nomor 133 itu ketahuan itu siapa yang inspeksinya. Ini lebih ke nomor orang untuk yang menginspeksinya. Tujuannya adalah untuk load tracing atau pencarian sebab jika ada masalah quality bisa diketahui dari sini nih. Ini nomor inspeksi pekerja, ini juga sama. Jadi setiap jenis pemeriksaan itu ada stempel inspeksi pekerjanya, namanya main number. Selanjutnya ini adalah angka ukuran ban yang setiap orang itu harus tahu karena ban itu ukuran utamanya adalah di sini. Seperti ini nih, 205 65R 1695H. Kita coba jelaskan satu-satu. Kalau 205 itu lebar ban. Lebar ban ya, bukan lebar tapak. Jadi lebar dari sini dinding kanan atau dinding kiri atau sampai dinding kanan atau sebaliknya. Bukan lebar tapak ya. Beberapa orang menyatakan bahwa itu adalah lebar tapak. Nah, kalau tahu lebar tapak itu dari sini nih. Dari ujung dari batikan kembangnya sampai ke ujung batikan kembangnya. Bukan dari dinding ke dinding. Jadi angka 205 itu ada lebar dari dinding ban ke dinding ban gitu. Bukan dari ujung tapak ban ke ujung tapak ban. Kadang-kadang orang masih keliru. Lanjut ya, 205 65 ini adalah tinggi ban. Tapi satuannya bukan mili, ini persen ya. Jadi tinggi ban itu 65%. Tinggi ban itu dari sini nih, dari dudukan pelek nih, dari sini sampai ke ujung tapak ban di sini nih. Itu 65% dari 205 mili. Tadi udah saya hitung sekitar 133 mili dapatnya. Jadi tinggi ban ini adalah 133 mili dari ujung tapak ban sampai ke dudukan pelek. Selanjutnya R itu adalah jenis bannya. Ban ini jenisnya adalah radial yang tadi saya bilang. Jadi susunan benangnya itu tegak lurus dengan garis tengah ban. Jadi R itu radial, 16 itu adalah 16 inci. Jadi diameter peleknya dari ujung ke sini sampai sini itu 16 inci. 95 itu load index. Jadi beban maksimum yang diperbolehkan oleh ban ini. Setiap ban ini itu beban maksimum yang diperbolehkan adalah 95. Ini ada listnya. Nanti coba saya sertakan. 95 itu maksimum 690 kg.
Jadi ban ini maksimal beban yang ditanggung itu 690 kg. Jadi kalau 4 ban itu ya sekitar 2,8 ton. Itu juga ada H, H itu adalah speed index, kecepatan maksimum yang diizinkan. Ini juga ada apa namanya, ada listnya. Kalau H itu sekitar 210 km per jam. Jadi kita pakai ban ini kecepatannya itu tidak boleh lebih dari 210 km per jam. Khawatirnya meledak. Ini udah dihitung di pabrik, udah dicek. Ini tubeless udah, outset sudah. Terus ini apa ini? T05BZ ini adalah size di moldingnya. Jadi ini mold ini memakai pattern T05BDZ. Ini sebenarnya kependekan dari tadi yang saya bilang jenis ban piston itu ada turunannya. Tadi apa? Turansa ya. Nah ini Turansa T005A. Cara ini orang biasanya kalau di pabrik itu cara manggil maunya serisnya apa? T05BZ. Mereka udah paham T05 itu Turansa 05. Terus juga ini adalah DP 0 sekian 4. Ini adalah nomor cetakan molnya. Nah, yang DP ini huruf kedua itu negara pembuat moldingnya. Biasanya kalau P itu sepengetahuan saya adalah dari Thailand, jadi Patung Tani. Ada juga di H, DH, H itu di Cina kalau nggak salah Guangzhou, terus ada K Kurume, terus di T Tokyo. Ini nomor molnya aja, jadi cetakan mol ini cetakan molnya nomornya nomor 4, mol nomor 4, cetakan keempat. SNI ini mau udah pada tahu ya, jadi setiap produk di Indonesia itu harus memakai standar SNI, jadi standar produk atau standar nasional Indonesia. Ini made in Indonesia, bahwa ban ini dibuat di Indonesia. Indonesia, pabrik piston itu di Bekasi dan Kerawang ya. Terus selanjutnya ini adalah ply. Ply itu lembaran apa ya, karet, lapisan karetnya. Jadi ply-nya itu ada dua ya. Untuk yang treat tapaknya ini, yang bagian atas, ply-nya itu untuk yang tapaknya dia pakai satu polyester, lapisan satu polyester dan 2 steel dan 1 nilon. Jadi di tapaknya ini di atasnya dia ada 4 lapisan. Satu pakai lapisan karet dengan benang polyester, benang sintetis. Yang kedua adalah 2 lapisan karet dengan memakai dua benang baja dan 1 benang nilon atau sejenis plastik. Jadi untuk di tapaknya ini dia memakai 4 lapisan. Untuk sidewall atau dindingnya ini dia hanya memakai 1 lapisan, yaitu lapisan karet dengan campuran benang polyester atau benang sintetik. Oke, lanjut. Ini adalah maksimum load. Ini maksimum beban yang diizinkan. Nah, tadi 690 PSI. Jadi sesuai dengan standar load index tadi yang 95H tadi di mana? Nah, ini 95 itu di sini sebenarnya sudah ada tulisannya nih di dinding ban. Jadi beban maksimum 690 kg pada tekanan angin 44 PSI. Jadi maksimum tekanan angin itu waktu tes 44 PSI itu maksimum beban yang diperbolehkan 690 kg. Walaupun terkadang tekanan yang dipakai sehari-hari itu tidak boleh lebih dari ini. Biasanya berkurang sekitar 40 PSI. Lanjut kita ke ini adalah week code, serial code. Jadi ya, kode yang menyatakan bahwa ban ini dibuat di minggu keberapa, di tahun keberapa. Ini yang biasanya konsumen melihat, Pak, saya mau beli ban tapi jangan diberi ban yang stok lama ya. Ini bisa dilihat dari sini nih, serial week. Ini minggu ke-12 tahun 2024. Kalau 1 bulan itu ada 4 minggu, ini berarti bulan ke-3. 12 bagi 4, 3. Jadi sekitar bulan Maret tahun 2024. Ini adalah kode serialnya. Serial. Terus ini adalah kode pabrikan di mana ban itu dipakai. Kalau 2R itu di Kerawang,
Kalau 12R di Kerawang, kalau 1A8 itu di Bekasi. Kalau DOT ini adalah standar untuk barang-barang atau spare part transportasi atau bidang otomotif. Kayak ban, helm itu biasanya harus ada standar, selain SNI harus ada standar DOT. Selanjutnya ini lambang mereknya B, Bridgestone. Terus apa lagi? Ada lagi TWI, Trade Wear Indicator. Jadi batas pemakaian ban, keausan ban itu biasanya orang itu melihatnya dari tanda TWI. Bentuknya di dinding ban, itu biasanya ada lambang segitiga. Kita coba cari. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kalau kita melihat keausan ban, cukup melihat tanda panah ini, terus kita tarik ke atas. Dia ada lambang, ada garis lurus nih. Nih. Nah, ini nih. Kalau misalkan ini tapak ini udah aus, maka akan sejajar garis tengah ini akan membentuk garis lurus nih, seperti ini. Seret. Tuh lihat tuh. Ini ada cetakan yang seperti garis melintang. Itu tujuannya kalau tapak ini udah habis, maka garis ini akan menyambung seperti garis lurus seperti ini nih. Kelihatan ya, jelas ya. Ini nih. Jadi kita melihat ban itu aus atau harus diganti, ya cukup dari TWI ini, Trade Wear Indicator. Jadi batas pemakaian indikator pemakaian tapak ban. Oke ya. Terus ada warna-warni benang ini warna-warni di tapak ban ini namanya landmark. Landmark ini dipakai untuk di produksi pabrik. Di pabrik produksi tujuannya untuk membedakan tapak satu dengan tapak lain. Jadi dari sisi visual itu pekerja sudah bisa ngelihat, oh kalau kuning tengahnya putih terus kuning itu Turansa ukuran apa. Jadi nyebutnya itu lebih ke kode size itu atau ban itu saat diproduksi. Contohnya ini, sebenarnya itu di pabrikan itu ada nama panggilan paling pendek ya, untuk membedakan tire satu dengan tire lain atau ban satu dengan ban lain. Contoh ini nih. Ini kalau ngelihat ini ada tulisan dot, tulisannya A N68. Nah, orang itu kalau di pabrik udah pada tahu kalau landmark, jadi tanda garis warna ini yang kuning 2 terus tengahnya putih, orang itu udah pada mengenali bahwa ini size-nya AN68 gitu, karena di pabrik itu banyak berbagai macam ukuran ban. Oke, cukup ya, semuanya sudah jelas. Semoga berguna mengenai informasi tulisan yang ada di ban itu sendiri dan artinya sesuai yang saya tahu. Semoga berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.